Pemapaatan tanah ulayat lanjutan selanjutnya atau lanjutan 2. Pengakuan keberadaan hak pemilik atas tanah kurang ulayat dan masyarakat hukum adat mulai diperhatikan setelah dikeluarkan dan diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria disebut dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu diberi dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Selanjutnya, kebijakan tersebut dipertegas dengan dikeluarkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan pasal 18B Undang-Undang 1945 yang diamandemen. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pokok Agraria kemarin Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pokok Agraria semakin sulit dilaksanakan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1907 tentang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan, dan Undang-Undang Nomor 4 1997 tentang Lingkungan Hidup diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kepemilikan Milik Tanah yang didukung dengan diberlakukan Undang-Undang Pokok Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Hak kepemilikan tanah ulayat semakin tidak jaleh. Salah satu peraturan yang sangat jaleh didukungannya terhadap keberadaan tanah ulayat adalah Peraturan Menteri Negara Agraria Strip Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat. Hukum adat pada pasal 1 disebutkan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Terkait dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan, peruntukan dan penyediaan tanah, maka hak-hak privat termasuk hak milik atas tanah warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guna pemenuhan kebutuhan atas tanah dapat dicabut hak gunanya pemenuhan kebutuhan atas tanah yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun pengambil alihan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal.
Salah satu prinsip dasar dari pengambilan tanah yang universal adalah no private property shall be taken for public use with just and for compensation. Artinya, proses pengambil alihan tanah dilakukan dengan kompensasi yang jujur dan adil. Langkurang Land Policy X 2005. Namun dalam prakteknya prinsip eco-sharing terabaikan dan pemerintah lebih mengedepankan kekuasaannya dengan menggunakan tameng, hak menguasai negara, dan kepentingan umum. Upaya menjembatani kepentingan rakyat atas tanah dan pemenuhan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai pengganti Kepres Nomor 55 Tahun 1991. Pada awalnya PP Nomor 36 Tahun 2025 menuai kontroversi yang bersumber pada definisi kepentingan umum yang terlalu luas dan jaminan kompensasi bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum. Namun dengan dikeluarkannya proses nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan proses nomor 36 tahun 2005, definisi kepentingan umum relatif lebih tegas dan berkepastian hukum, yaitu dengan berkurangnya jenis kepentingan umum dari 21 menjadi 7 jenis serta penegasan pembatasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau Pemda selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau Pemda. Dalam Perpres tersebut tidak lagi dimungkinkan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui mekanisme pencamputan hak atas tanah. Artinya pengambil alihan tersebut tidak secara paksa, melainkan melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.